Barang siapa yang berpuasa karena iman pada Allah SWT dan mengharapkan ridha dari Allah SWT, maka Allah akan ampuni dosanya, baik yang lalu dan juga yang akan datang. Dan juga redaksi yang hampir sama, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang menegakkan malamnya, ya, tarawih, qiyamul lail, zikir, al-mustaghfirina bil ashar, orang yang selalu beristighfar pada saat sahur, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi lagi, karena keimanan keridhaan pada Allah SWT. Artinya memang di sini Allah akan membakar dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Dan Rasulullah di awal-awal Ramadan juga mengatakan pada sahabatnya, marhaban ya mutahhir, marhaban ya mutahhir, marhaban ya mutahhir. Selamat datang bulan yang mensucikan. Man mutahhir ya Rasulullah, kata para sahabat, siapa yang mensucikan? Ayu Ramadan, dialah Ramadan. Jadi jangan sampai kita ini selalu berdoa pada Allah. Dari bulan Rajab kita berdoa, ya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ketika Allah sudah menyampaikan umur kita di bulan suci Ramadan, tapi kita tidak mengoptimalkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga artinya kita tidak mendapatkan ampunan apa-apa di bulan suci Ramadan. Ini kan sangat merugi. Inilah termasuk doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada sebuah hadis, ya, dari beberapa jalur hadis ini, hadis yang sahih, ya, dari jalurnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan juga Imam Bukhari. Kalau dari jalurnya Jabir radhiyallahu an, hadis riwayat At-Tabrani. Dari jalurnya Ka'ab bin Ujrah, dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Jadi ketika Ka'ab bin Ujrah ini memanggil para sahabat, ya, mendekat ke mimbar, mendekat semuanya ke mimbar, kata. Ya. Ukrubu ila mimbar. Semuanya mendekat ke mimbar. Ketika semua mendekat mimbar, Rasulullah lalu naik ke atas mimbar. Nah, di mimbar ini ada 3 anak tangga. Ya. Di anak tangga yang pertama Rasulullah naik, Rasulullah mengucapkan amin. Lalu naik lagi di anak tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin lagi. Nah, di anak tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengucapkan amin lagi. Setelah sudah di atas mimbar, Rasulullah nggak memberikan tausiah, nggak memberikan apa-apa, dia turun lagi. Gitu. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Kami mendengar yang engkau mengatakan amin sampai 3 kali. Nah, sesungguhnya malaikat Jibril turun dekatku, dia berdoa pada Allah SWT. Bayangin, malaikat yang mulia yang tidak pernah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu taat pada perintahnya, dia berdoa pada Allah SWT dan diaminkan oleh sebaik-baik manusia, kekasih Allah, seorang nabi dan rasul Allah, ya, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini doanya dahsyat, ya. Apa doanya? Yang pertama ada, ya Allah celaka abdun, bukan wailul. Wailul juga celaka, tapi abdun ini lebih dahsyat celakanya, ya. Nah, celakanya ini lebih parah dari wailul. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Ini abdun, celaka. Orang yang mendapati Ramadan, ya, umurnya disampaikan dengan bulan Ramadan, bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan apa-apa dari Allah SWT. Ini celaka, kata. Dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Nah, nih hati-hati, doa kita disampaikan wabalighna Ramadan, wabalighna Ramadan. Ketika disampaikan harus dioptimalkan dengan sebaik-baiknya, agar kita memang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar diri kita ini bersih, ya. Di anak tangga yang kedua Rasulullah juga mengucapkan amin. Apa doanya malaikat Jibril? Nah, celaka lagi. Ya Allah, celaka orang yang mendapatkan kedua orang tua atau salah satunya tapi tidak bisa menghantarkan dirinya ke surga, katanya. Tidak menghantarkan dirinya ke surga. Nah, kita nggak perlu jauh-jauh surga kemana, pergi kemana, ibadah macam-macam segala macam. Di rumah kita, ketika masih ada orang tua kita, terutama ibu kita, itulah surga kita, ya. Nah, kita berbakti kepadanya. Ini surga kita. Bahkan yang ada yang ingin ikut perang jihad fisabilillah bersama Rasulullah, ditanya apakah masih ada orang tua yang masih dirawat. Masih kewajiban orang tua dulu untuk merawat. Sebagaimana juga Uwais Al-Qarni, ya, seorang sahabat
kenapa disebut sahabat? Karena hidup di zaman Rasul, tapi dia tidak pernah melihat wajah Rasul. Ya, kenapa? Karena kerinduan dia untuk bertemu dengan Rasul ini sangat memuncak sekali, tapi dia tidak bisa meninggalkan ibunya di rumah. Dia tinggalnya di Al-Qarni. Ya. Suatu ketika dia izin pada ibunya, ya, ingin bertemu dengan Rasulullah. Lalu ibunya mengizinkan, dia titip kepada tetangganya, ya, tolong jaga ibu saya. Dia pergi ke Madinah selama 3 hari. Tapi ketika sampai di Madinah tidak didapatkan Rasulullah. Rasulullah sudah pergi dengan para sahabat berjihad fisabilillah. Nah, akhirnya dia tunggu, ya, dia tunggu sampai 3 hari. Ternyata Rasulullah juga belum pulang. Akhirnya dia pulang dengan tanpa aman. Lalu Rasulullah ketika pulang, dia bersabda pada Umar bin Khattab, "Ya Umar, ya, kalau engkau ingin minta doa, mintalah kepada Uwais Al-Qarni," katanya. Rasulullah belum pernah melihat wajahnya, tapi Rasulullah menunjukkan cirinya. Apa cirinya Uwais Al-Qarni? Dia di tangannya itu bolong, ya. Dia bekas penyakit kusta, ya, yang memakan jari-jari, memakan tubuh kita, itu kusta. Nah, itu ciri-cirinya Uwais Al-Qarni. Suatu ketika Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, dia teringat dengan ucapan Rasulullah SAW. Dia mencari Uwais Al-Qarni di Qam. Akhirnya ketemu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni terkejut sedang mengembalakan kambing. Ya, seorang presiden, seorang khalifah, Amirul Mukminin, pemimpin puncak tertinggi kaum muslimin, datang kepadanya menghadap untuk meminta doa, gitu, agar didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Kata Rasulullah, dia sangat malu. Kenapa saya harus mendoakan seorang khalifah, sedangkan seorang khalifah orang yang paling saleh, gitu. Itulah ucapan Rasulullah SAW. Makanya di sini kalau ada orang yang berbakti pada orang tua, taat sama orang tua, merawat orang tua, doanya makbul. Minta doa kepadanya. Nah, yang ketiga, ya, apa kata malaikat Jibril doanya? Celaka, ya. Ya Allah, celaka orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad dia tidak berselawat kepadanya. Ini sepelit-pelit manusia. Sepelit-pelit manusia. Hadis ini sahih, ya. Ketika disebut nama Nabi Muhammad diam aja. Ya. Dia harus bersalawat karena ini amalan yang sangat mulia. Allah dan malaikat bersalawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dia bersalawat. Dan salawat yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ini yang disebut terkenal salawat Ibrahim. Atau yang paling singkat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kadang-kadang banyak seperti itu. Pura-pura enggak tahu atau pura-pura enggak dengar ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak ada tergetar hatinya pun untuk mengucapkan salawat. Ini celaka kata malaikat Jibril. Nah, celaka malaikat Jibril ucapkan, diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya di sini jangan sampai kita sudah ketemu dengan bulan suci Ramadan, tapi nggak mendapatkan apa-apa, nggak mendapatkan ampunan. Ini doa malaikat Jibril. Nah, para hadirin sekalian, makanya hati yang bersih, ya, tazkiyatun nufus di bulan Ramadan ini merupakan syarat kita masuk surga. Dan tidak akan kita masuk surga kecuali dengan hati yang bersih. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'ul mal wala banun illa man atallahi biqalbin salim. Tidak berguna nanti harta dan anak-anak kita pada hari kiamat. Tidak berguna harta, apalagi kita tidak lagi memikirkan dolar, tidak memikirkan rupiah, tidak memikirkan dinar, tidak memikirkan apa di hari yang sangat mencekam, itu hari kiamat. Kalau bisa, bagaimana dosa kita buat orang lain, amal orang lain buat kita. Itu hari yang sangat mencekam sekali. Tidak berguna harta dan anak-anak kita. Illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ini syarat kita masuk surga. Bahkan ketika hati kita bersih, Allah langsung yang manggil kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya, hati yang bersih, hati yang tulus, ya, hati yang ridho hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu dan Allah ridho kepadamu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Makanya untuk hati yang bersih ini Allah tidak main-main dalam hal ini. Bahkan Allah sampai bersumpah 8 kali di dalam Quran surat Asy-Syam untuk soal hati yang bersih.
wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baru Allah katakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang memiliki hati yang bersih. Makanya ini Ramadan merupakan momen kita untuk membersihkan hati. Kenapa? Karena memang puasa Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bahkan ya, sebelum menjelang Ramadan aja Allah sudah memandang wajah orang-orang yang beriman. Barang siapa yang dipandangi oleh Allah, maka diampuni oleh dosa-dosanya. Ramadan ini Masya Allah ya, kita tidak boleh ghibah, tidak boleh namimah, tidak boleh memfitnah, tidak boleh membicarakan aib orang lain, bahkan berkelahi aja nggak mau. Benar-benar hati kita ini ditata sedemikian rupa. Ditata sedemikian rupa. Makanya hadis Rasulullah SAW, asyamu junnah. Puasa itu perisai. Dia junnah benteng. Junnah itu kayak baju perang itu, besi, itu junnah itu. Ya. Dan saum itu junnah. Asyamu junnah. Faidah kaum, faidah yaumin sauman ahadukum. Barang siapa yang pada hari ini kalian berpuasa, wala yarfasu wala yazghabu wala yazhalu. Jangan engkau melakukan rafas. Yarfas itu perbuatan-perbuatan keji, perbuatan maksiat. Wala yazhalu, dan jangan kau berlaku jahil. Ya. Wala yazghabu, jangan kau marah-marah, berkelahi, berantem. Tidak boleh. Fa in syatama au qatalahu, kalau ada orang yang datang menghadap kita, tiba-tiba marah-marah kita, ngajak berkelahi, ngajak berantem, ngomel-ngomel tiba-tiba, falyakul inni shaimun. Katakanlah aku sedang berpuasa. Ini orang berpuasa ini Masya Allah. Memang hatinya itu dididik keikhlasan pada Allah SWT. Ada proses muraqabatilah. Karena saum beda dengan ibadah yang lain. Ya. Kalau sedekah mungkin bisa dilihat orang. Bahkan nanti nih pembagian zakat ada artis-artis ngasihin amplop diliput oleh TV kan. Semua di berderet itu yatim piatu segala macam. Bahkan ngundang wartawan. Sholat juga bisa ingin dilihat orang, ya. Karena ingin dilihat mertua. Karena ada gadis incaran saya di masjid itu, macam-macam. Haji juga begitu. Ada orang yang sudah haji dipanggil namanya aja nggak ada hajinya juga marah-marah. Ada yang seperti itu. Tapi saum, Masya Allah. Siapa yang tahu dia saum atau enggak? Hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di rumah nggak ada orang, sepi, nggak ada orang, semua pada pergi. Ada kolak, ada es campur sinar Garut, nggak mau dimakan. Dia merasa Allah mengawasinya. Kalau kita siang-siang ambil air wudhu, sholat zuhur, siapa yang mau airnya ditelan dikit aja? Siapa yang mau? Padahal teman kita yang sebelah kita ambil wudhu itu nggak tahu kita telan airnya dikit, nggak tahu. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Ini hebatnya ibadah saum. Dan hebatnya lagi ibadah saum ini bisa menularkan ibadah-ibadah yang lain. Coba Bapak kalau lagi puasa, pasti malamnya qiyamul lail, pasti malamnya tahajud. Jangan sampai nggak tahajud, 2 rakaat minimal. Minimal 2 rakaat. Kita bangun jam 3 mau ngapain? Sholat dulu, kita berzikir, kita beristighfar. Al-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang selalu beristighfar di saat sahur. Kita qiyamul lail, tahajud dulu, baru masak, ya. Baru kita bangunin anak-anak segala macam. Kita berzikir dulu. Ini saum. Setelah itu kita berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Pulang dari masjid kita berzikir lagi, kita tilawah Quran. Kita khatamkan 1 juz, one day one juz. Setelah itu kerja, ada yang ke pasar, ada yang kuliah dan sebagainya. Pulang tilawah lagi, dia ke masjid lagi. Semua ini dalam rangka taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini saum, menularkan ibadah yang lain. Sedekahnya ini jadi dermawan, ya. Ibadahnya nggak malas-malas. Kenapa? Karena di sini hadis qudsi Allah SWT menerangkan, kullu amalin ibnu adam lahu. Setiap amal anak Adam itu untuknya. Ya. Sudah ada kadar-kadarnya untuknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibihi, dan aku langsung yang akan memberikan ganjarannya. Khusus saum itu dahsyatnya.
Sinilah pentingnya kita untuk menjadikan diri kita ini mensucikan diri terus. Ada proses untuk mensucikan diri kita. Yang pertama, aqidatus shahihah. Jadi kalau kita mensucikan diri kita, membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nufus, ya, syarat yang pertama adalah akidah kita harus lurus. Akidah yang sahih. Kenapa? Karena orang musyrik itu najis. Bukan najis badannya kita pegang atau kita cuci, bukan. Hatinya itu najis. Inna musyrikuna kana najasun. Dalam Quran surat At-Taubah. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najis apa? Hatinya, akidahnya. Dia menduakan Allah. Dia mensekutukan Allah, mencari tandingan-tandingan selain Allah. Ada kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah. Ada pelindung-pelindung lain. Ada Tuhan lain di hatinya. Itu yang menjadi mengkotorkan hatinya, najis. Makanya akidah kita harus lurus, akidah kita harus sahih. Hanya Allah lah satu-satunya Rabb yang patut kita ibadahi, kita cintai, kita takuti, kita yang mengharapkan perlindungan dan sebagainya. Hanya Allah, udah, titik. Tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah-ilah yang lain kita hancurkan. Akidah yang sahih. Nah, yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kita menyelisih sunnah. Jangan merasa paling soleh. Merasa paling soleh melebihi Rasulullah SAW. Kalau udah Rasulullah ngajarin seperti itu, udah, jangan ditambah-tambah lagi. Kadang-kadang kita merasa paling soleh di atas Rasulullah SAW. Bukannya kita Allah mengazab orang yang menambah dan sebagainya, tetapi yang diazab adalah menyelisih sunnahnya. Maka ittiba'ur rasul. Bagaimana syarat ittiba'ur rasul? Yang pernah paling enggak mencintai. Kalau mencintai, ketika disebut bersalawatlah kepadanya. Bahkan hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang bersalawat 10 kali, ya, Allah akan memberikan ganjaran 10 kali lipat. Artinya sampai 100 kali. Dan akan mendapat syafaat nanti di yaumil akhir. Gitu. Jangan kita pelit-pelit untuk salawat. Dawamkan. Zikir kita kadang-kadang pelit-pelit. Jadilah kita aktivis-aktivis musabbih. Orang yang selalu bertasbih pada Allah SWT. Lihat contohnya, Nabi Ayub alaihissalam gak pernah lepas zikir bertasbih pada Allah SWT dalam kondisi sakit. Nabi Ayub adalah orang yang paling kaya, orang paling dermawan, istrinya banyak, hartanya berlimpah, dikasih ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penyakit yang sangat dahsyat, sampai istrinya juga ada yang meninggalkan dia, penyakit kulit sampai keluar belatung dalam tubuhnya. Tapi karena dia selalu bertasbih, apa yang dikatakan dia bertasbih, Allah kembalikan lagi kepemilikannya, Allah kembalikan lagi kejayaannya. Dalam Quran surat As-Sad, wasyaddadu al-mulk. Al-mulk itu adalah kerajaan, tapi al-mulk itu adalah kepemilikan. Dikembalikan lagi Nabi Ayub kejayaannya. Nabi Yunus alaihissalam, kalau seandainya dia tidak bertasbih, mendawamkan tasbihnya Nabi Yunus, maka sesungguhnya Nabi Yunus akan selalu bersama ikan paus sampai hari kiamat. Bayangin, sampai hari kiamat. Berarti ikan paus Nabi Yunus yang menelan ibu Nabi Yunus itu sampai sekarang masih ada. Kata Allah SWT, kalau tidak bertasbih Nabi Yunus, maka dia sampai hari kiamat dia ada di dalam perut ikan paus terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia mendawamkan. Daud alaihissalam kalau bertasbih itu mengajak seluruh alam ikut bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, dan bertasbihlah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Nabi Daud selalu mengajak, makanya dia bisa menguasai besi, melembutkan besi. Gunung diajak bertasbih, dia kuasai gunung. Ini Nabi Daud. Jadi orang aktivis, orang-orang musabbih, ya. Kita selalu berzikir pada Allah SWT, orang selalu beristighfar dan lain sebagainya. Ya. Ittiba'ur Rasul, cinta kepada Rasul, ittiba'ur Rasul dengan ilmu dan juga mutlak apa yang dikatakan Rasulullah SAW itu adalah benar. Yang ketiga adalah tarkul ma'asi. Ya. Akidah soheh, akidahnya bagus, ikut pada Rasul, maksiat jalan terus. Bagaimana hati bisa bersih? Meninggalkan maksiat,
Ini penting buat kita. Inilah yang menghalangi kita ini untuk taat pada Allah, untuk rajin beribadah. Antaranya maksiat kita. Bukan badan kita lelah, bukan badan kita sakit, bukan badan kita capek dari pagi kerja sampai ini, lalu kita malas beribadah, baca Quran ngantuk dan sebagainya. Bukan. Yang menjadi penghalang kita taat pada Allah adalah kemaksiatan kita yang selalu banyak kita eksekusi. Ini penghalang yang terbesar kita. Coba kalau kita taat pada Allah SWT, gampang untuk ibadah apapun. Contoh aja, sebelum tidur, misalnya kita baca ayat kursi atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita berwudu dulu, baca ayat kursi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru kita baca bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Bayangin, setiap gerakan kita ke kiri, ke kanan itu mendapatkan pahala. Dan kita dimudahkan untuk qiyamul lail, ya. Kita dimudahkan untuk bangun, ya. Bangun malam dan sebagainya. Jadi yang menghalangi ibadah kita itu karena maksiat kita. Nah, di bulan suci Ramadan ini, ya, momen yang terbaik buat kita agar kita terus mengoptimalkan. Jangan lupa, jangan sampai kendur, ya. Di 10 terakhir makin giat lagi, makin kencang lagi. Ini hadisnya dahsyat, ya. Hadisnya panjang, cuman saya ambil akhirnya aja, ya. Wa fihi lailatul khairu min alfi syahr. Dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima alaiha faqad hurim, kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Di dalamnya bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 86 tahun pahala. Ini dispensasi yang diberikan oleh umat Nabi Muhammad karena umurnya nggak nyampe. Umat-umat terdahulu ibadahnya itu sangat panjang. Dia mendapatkan pahala sampai 86 tahun, 1000 bulan. Nabi Muhammad dikasih ada satu malam di bulan suci Ramadan. Lebih baik dari man hurima alaiha. Dan barang siapa tidak ada kesungguhan untuk mendapatkannya, tidak ada niat, tidak ada ngapain, malas gitu ya, ngapain capek-capek, mendingan saya tidur di rumah, nggak mau beribadah di masjid, itikaf di masjid sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Setiap 10 terakhir, bahkan di akhir hayatnya 20 hari Rasulullah beritikaf, tidak ada keinginan sedikit pun. Faqad hurim, dan dia akan terhalang, tidak akan mendapatkannya, kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Nah, makanya kita optimalkan. Justru nanti 10 terakhir bikin kue boleh ibu-ibu, ya kan? Nanti lebaran kalau nggak ada kue nggak enak juga, ya. Beli baju baru boleh, tapi sekedarnya. Jangan lupa ditingkatkan lagi, kencangkan ikat pinggang untuk beribadah malamnya, ya. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat tahun ini buat kita. Karena kita nggak tahu apakah tahun depan kita akan bisa sampai lagi kepada umur kita pada bulan suci Ramadan. Baik, mungkin ini yang dapat saya berikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.